Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 16 Desember 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 591 ayat 1 dan 3. Sahabat Carpe Diem yang kasih Tuhan, apakah pagi ini kamu sedang merasa kecil di hadapan sebuah masalah yang tampak terlalu besar? Seperti sedang menghadapi sebuah Goliat dalam hidupmu. Entah itu tekanan pekerjaan yang tak kunjung usai, kegelisahan akan masa depan, atau sebuah pergumulan pribadi yang terasa menakutkan. Mari kita membuka hati dan mendengarkan sebuah janji kekuatan dari firman Tuhan hari ini, yaitu dari 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan, ayat ini bukan hanya tentang sebuah pertempuran kuno. Ini adalah prinsip Allah yang kekal dan untuk hidup kita. Saat Daud mengucapkan kata-kata ini, dia berdiri di lembah Ela, seorang gembala muda yang hanya bersenjatakan umban dan lima batu licin. Di hadapannya ada Goliat, sang raksasa yang dilapisi oleh baju baja dan juga dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya, lengkap dengan pedang dan tombak. Secara manusia tidak ada kesempatan. Namun Daud melihat bukan ukuran raksasa itu, tetapi pada ukuran Allahnya. Dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Inilah kebenaran. Kemenangan sejati bukan ditentukan oleh ukuran senjata kita, tetapi oleh tangan yang memegang pertempuran itu. Goliat mengandalkan pedang dan tombak, simbol dari kekuatan, keahlian, dan sumber daya manusia. Daud mengandalkan nama Tuhan yang mewakili kuasa, otoritas, dan kesetiaan Allah sendiri. Di medan hidup kita ini, kita bisa saja tergoda untuk hanya mengandalkan kecerdasan kita. Mungkin harta yang kita miliki, koneksi kita, atau bahkan kekuatan fisik kita. Tetapi firman ini mengingatkan kita, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau dengan lembing. Artinya, jalan keluarnya seringkali kita datang melalui cara-cara yang kita tidak perhitungkan atau kita andalkan, atau kita hanya mengandalkan secara duniawi. Tuhan punya caranya sendiri yang seringkali melampaui logika kita,
untuk membawa kemenangan bagi hidup kita. Lalu apa peran kita? Apakah kita hanya berdiam diri atau pasif? Tentunya tidak. Perhatikan Daud. Dia datang dengan 5 batu licin yang telah dia pilih dengan seksama dari sungai. Dia mempersiapkan diri. Dia menggunakan keahlian yang Tuhan telah berikan dan latih selama bertahun-tahun di padang pengembalaan. Melawan singa dan beruang mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berarti kita melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dengan sikap hati yang percaya penuh bahwa hasil akhirnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita bekerja seolah-olah semuanya tergantung pada kita, tetapi kita beriman seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan. Akhirnya, ingatlah tujuan utama dari semua ini. Daud berkata supaya segenap umat ini tahu kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan hanya untuk kenyamanan pribadi kita. Itu adalah panggung bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kita menghadapi Goliat kita dengan iman dan keluar dengan kemenangan oleh kuasa Tuhan. Itu menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Mereka akan melihat bahwa Allah yang hidup dan yang berkuasa menolong umatnya. Pergumulanmu ketika diserahkan kepada Tuhan bisa menjadi cerita yang menguatkan iman banyak orang. Sahabat Carpe Diem yang kasih Tuhan, percayakanlah semua hidupmu dalamnya dan melalui pagi ini dengan sukacita. Andalkan Tuhan dalam setiap perkara yang kita hadapi pada pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Di hadapan Goliat dalam hidup kami saat ini, kami sedang ketakutan, khawatir, dan mungkin beban yang kami hadapi juga Tuhan bawa kami ke dalam kebimbangan ya Bapa. Tapi kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya seperti Engkau memberkati Daud melawan Goliat, Engkau juga akan menyertai kami Tuhan di pagi ini untuk melawan setiap permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi hari ini. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.